Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD UPT SDN 1 Benteng, yang terhormat Bapak Ibu rekan-rekan guru, staf pustakawan dan juga tenaga operator. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi pembawa obor keselamatan dunia dan akhirat kelak, insya Allah, amin. Amin. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya selama ini, selama saya mengikuti guru pendidikan guru penggerak. Dan pada kesempatan ini, hari ini diberi kesempatan untuk mendiseminasikan salah satu modul yang ada di CGP Angkatan 10 ini, yaitu tentang disiplin positif. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Sebelum saya masuk, saya ingin mempersilakan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan arahan sebelum kita melanjutkan materi hari ini. Kepada Bapak, disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan serta keikhlasan hati untuk hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan rekan kita ini sebagai CGP cabang guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sidrap. Kemudian selawat dan taslim kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh dan teladan bagi kita semua demi keselamatan dunia dan akhirat, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya karena telah memenuhi undangan calon guru penggerak kita untuk hadir di tempat ini untuk memberi dukungan dan sumbangsi demi kelancaran kegiatan-kegiatannya, yang mana tanpa Bapak Ibu sekalian kegiatan ini tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik. Kemudian untuk kegiatan hari ini, yang mana CGP kita ini, rekan kita ini akan melakukan kegiatan pembahasan modul 1.4 mengenai disiplin positif. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat buat kita, buat anak-anak kita, yang mana kegiatan disiplin positif ini sangat bagus untuk diterapkan untuk anak-anak kita, yang mana melatih anak-anak kita untuk menumbuhkan dan memperdayakan disiplin yang baik tanpa memberikan
ancaman atau hukuman atau semacam iming hadiah, tapi dengan kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Olehnya itu, Bapak Ibu, agar sekiranya mengikuti kegiatan ini dengan baik, supaya nantinya apa yang disampaikan oleh CGP kita ini bisa nanti diaplikasikan ke dalam kegiatan keseharian kita dalam menghadapi peserta didik kita, supaya kegiatan-kegiatan kita dilakukan di sekolah, di kelas bisa berjalan dengan baik, tujuan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti anak-anak kita kegiatan-kegiatan tentang kedisiplinan ini bisa membudaya. Saya rasa mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan partisipasinya untuk kegiatan calon guru penggerak kita. Sukses selalu dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa demikian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga arahan kali ini yang diberikan oleh beliau dapat kita laksanakan. Kita berkolaborasi bersama demi meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam penerapan disiplin positif di sekolah kita ke depan. Ya, sebelum kita lanjut masuk materi, saya memperkenalkan fasilitator saya, Bapak Jasman SPD IPD, beliau orang mereka. Kemudian pengajar praktik saya, Bapak Zulkifli SPDI IPD, sudah 2 kali datang ke sekolah ya untuk pendampingan. Lanjut. Oke, kita ice breaking dulu ya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ya, ini ice breaking biasa saya gunakan di dalam kelas. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi 4, buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, gabung menjadi 6, buat tentara lilin. 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8, buat telinga becek. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa bersama supaya apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Ya, berbicara tadi tentang disiplin positif. Kata disiplin, mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Mematuhi aturan. Apalagi? Ada?
Selain mematuhi aturan, biasa juga kita dengar ada hukuman ya, ada aturan sekolah, ada hukuman ya. Kemudian disiplin positif, bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak dalam bentuk positif, jangan yang negatif yang membuat anak merasa tidak nyaman ya. Ini yang akan kita paparkan ke depan. Konsep-konsep kunci yang ada di modul 1.4 yang saya pelajari di sini kaitannya dengan disiplin positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma sudut pandang kita, terutama dengan adanya kurikulum baru, kita mau mengetahui perubahan pandangan kita selama ini tentang belajar, karena beda dulu dengan sekarang ya. Paradigma baru dalam belajar sekarang ini lebih berfokus berpusat pada murid ya, student central learning. Berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru. Dulu kita yang monoton, sekarang sudah berubah. Murid berpusat pada murid. Ya, bagaimana ciri-ciri perubahan paradigma belajar sekarang ini? Yang pertama yaitu penekanan pada pemahaman dan aplikasi pengetahuan. Artinya, saat ini bukan lagi kita guru menekankan agar anak mampu menghafal materinya, bukan menekankan pada hafalan, tapi menekankan pada pemahaman. Anak memahami materi yang telah kita berikan ya, dan mengaplikasikannya ke kehidupan kesehari-hariannya ya, itu. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan interaktif. Jadi kita harus berkolaborasi, bekerja sama, guru dan murid bekerja sama ya, guru dengan teman sebayanya ya. Kemudian berinteraksi secara aktif, anak-anak mampu berinteraksi dengan gurunya ya, dan juga sumber belajar lainnya. Berikutnya, ciri-ciri yang berikutnya adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada masalah ya. Ketika anak bermasalah, jangan langsung diberi hukuman, tapi kita bersama-sama mencari solusinya ya. Jangan langsung diskat, ini melanggar, kasih hukuman ini. Tidak boleh ya, harus berbasis masalah, berpusat pada masalah. Berikutnya, pemanfaatan teknologi. Pandangan kita tentang belajar yaitu yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi ya. Kita harus memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dulu guru hanya monoton, tugasnya cuma menulis, medianya, sumber belajarnya cuma dari buku. Nah, sekarang era digital, kita fungsikan teknologi yang ada. Kita harus mengajar sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhannya anak ya. Anak sekarang berada di era digital, makanya kita genjot juga dengan ilmu pengetahuan teknologi ya. Berikutnya, penilaian yang berkelanjutan. Penilaian di sini tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran. Selesai belajar, diambil nilainya sudah. Sekarang harus ditindaklanjuti ya. Kita minta umpan balik murid, kemudian dari umpan balik murid itu kita tindak lanjuti ya. Itu tentang
perubahan paradigma belajar saat ini. Berikutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan pengasuhan anak yang berfokus pada membangun hubungan positif, mengajarkan anak-anak akan tanggung jawabnya, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan hidup yang penting. Kemudian ada prinsip-prinsip utama dalam penerapan disiplin positif itu. Yang pertama, menghormati anak. Jadi kita sebagai guru bukan hanya kita yang harus dihormati, tapi kita juga sebagai pendidik harus menghormati anak, menghamba pada anak. Ya, ini menghamba pada anak, pada siswa ini salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Ya. Berikutnya yang kedua, memahami kebutuhan anak. Apa kebutuhannya? Jangan toh kita kebutuhan tak, keinginan tak sebagai guru yang mau disalurkan kepada murid, tapi perhatikan kebutuhan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, berfokus pada solusi, bukan hukuman. Jadi ketika anak mengalami masalah, ada kasus, kita carikan solusinya, jangan langsung dikasih hukuman. Ya. Berikutnya, memberikan arahan yang jelas. Ya. Setiap anak-anak mengalami kasus, mengalami masalah, itu diberikan arahan, ya, bimbingan. Kemudian yang kelima, memberikan penguatan positif, kasih pujian. Ketika anak melakukan hal-hal baik, itu kasih pujian. Pujian yang kita berikan akan memotivasi mereka untuk selalu berbuat baik. Ketika anak misalnya mampu menjawab soal, pertanyaan, kasih tepuk tangan, bagus, kasih contoh, kasih tanda bintang misalnya, itu akan anak merasa termotivasi untuk melakukan hal-hal baik. Yang ingin belajar supaya nanti lagi kasih jempol sama ibu guru misalnya. Ya. Berikutnya, melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti itu kita libatkan anak, misalnya membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu dilibatkan anak. Berikutnya, ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut Jan Augustine dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang mendorong manusia untuk berbuat, melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada faktor eksternal dari luar. Mereka melakukan sesuatu itu hanya karena mereka tidak nyaman atau hanya karena takut hukuman. Ya. Berikutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi dari luar. Ingin selalu mengharapkan imbalan. Dia berbuat karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Berikut yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Jadi ada kesadaran tersendiri dalam diri, lahir dari keinginan sendirinya. Jadi dengan motivasi ini akan mendorong kita
murid untuk senantiasa melakukan disiplin, ya, disiplin positif di setiap perilakunya. Berikutnya yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal yang mutlak diperlukan manusia untuk dapat hidup dan berkembang yang kita butuhkan sehari-hari. Ada 5 kebutuhan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ini juga perlu Bapak Ibu perhatikan. Kadang murid kita melakukan pelanggaran ataukah ada masalah, itu hanya sekedar mereka memenuhi kebutuhannya, bukan dengan niat negatif. Ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti butuh sandang, pangan, papan, keamanan dan reproduksi. Ya, contohnya Angga ini atau Kak Budi, dia tidak mau ke sekolah karena merasa pakaiannya sudah tidak bagus lagi, bengkak nih atau apakah. Nah, jangan disalahkan muridnya, karena memang murid itu butuh ini untuk bertahan hidup, butuh pakaian yang layak untuk ke sekolah itu. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima oleh kelompok atau komunitas. Terkadang murid kita melakukan permasalahan hanya karena mereka butuh kasih sayang. Tentu biasa murid kita siswata mencari perhatian, selalu mencari perhatian. Itu karena mereka butuh kasih sayang. Mungkin dari keluarga dia tidak terlalu diperhatikan oleh mama papanya di rumah. Makanya di sekolah kadang kita lihat perilakunya ini mendapatkan perhatian lebih dari kita sebagai seorang guru. Artinya kebutuhan anak ini butuh kasih sayang dari kita. Ya, jadi jangan salahkan siswa ketika ada siswa kita yang sok-sok, ya. Mungkin kita mengatakan dari perhatian sih, jangan disalahkan karena memang itu kebutuhan mereka. Ya, berikutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini dapat kita lakukan dengan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya berbeda-beda, ya, jangan cuma satu saja. Misalnya diferensiasi produk, kita kasih tugas. Jangan cuma dikasih tugas sesuai dengan kita satu. Ada tugasnya, silakan tulis. Kasih kesempatan kepada siswa. Apa minatnya? Apakah tugasnya dibuat melalui gambar, ataukah benda nyata, ataukah didesain di Canva? Kasih kebebasan kepada siswa. Itu adalah kebutuhan mereka. Ya, Bapak Ibu. Berikutnya, kebutuhan kesenangan. Ciptakan kesenangan di dalam kelas melalui permainan. Permainan ini merupakan salah satu juga filosofi Ki Hajar Dewantara. Permainan memang kebutuhan dan kodrat anak adalah bermain. Coba lihat, begitu bel berbunyi langsung bermain. Di kelas juga kita juga ciptakan permainan karena memang anak butuh permainan, bermain. Kodratnya memang bermain, yang dibawa pada lahir itu memang anak suka bermain, ya. Berikutnya kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini berartinya anak-anak memiliki kompetensi masing-masing, ya. Jadi kita tinggal kembangkan bakat dan kompetensi yang anak-anak miliki. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid yang perlu kita pahami bersama. Jadi ketika anak-anak mengalami masalah, perhatikan
mungkin dia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, jangan selalu disalahkan. Berikutnya, coba Bapak Ibu, yang pertama, Angga yang duduk di kelas 1 sering meminta bekal temannya pada saat jam istirahat, sehingga teman-temannya banyak yang mengeluh dan bahkan menangis ketika Angga memaksanya. Kira-kira dari masalah ini, kebutuhan apa yang Angga butuhkan? Oke, bagus, bertahan hidup ya. Dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk makan. Mungkin karena dia memaksa temannya untuk meminta makanan, mungkin karena masih lapar atau tidak ada uangnya. Ya, ketika mengalami kasus seperti ini, anak-anak jangan disalahkan, tapi kita berusaha mencari solusinya agar anak ini tidak mengulang lagi sikap seperti ini, ya, karena ini berusaha memenuhi kebutuhannya untuk makan, karena memang kodrat kita sebagai manusia butuh makan. Jadi anak-anak juga begitu, kadang bersikap seperti ini, dia berusaha memenuhi kebutuhannya. Berikutnya, masalah yang kedua, Ani sering melamun dan tidak bersemangat saat belajar. Sejak kedua orang tua berpisah, ia menjadi murid yang pendiam. Kira-kira kebutuhan apa yang mereka Ani ini butuhkan? Kasih sayang. Ya, kebutuhan kasih sayang. Ani butuh kasih sayang. Jadi ketika Ani belajar banyak melamun, jangan selalu kasih hukuman, dimarahi. Kalau Ani itu selalu melamun, ya pernah fokus belajar, jangan tuh, ya. Ambil baik-baik, tanya apa penyebabnya. Nanti kita carikan solusi bersama. Kasih pendekatan segitiga distribusi. Nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya. Ini pendekatan yang sangat baik untuk mengatasi masalah. Berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu sudah laksanakan selama ini? Sebagai apa? Penghukum. Ya, penghukum. Masih ada? Pembuat rasa bersalah. Ya. Teman. Ya, teman. Pemantau. Ya. Sudah pernah kita lakukan semua ya. Namun nanti setelah saya paparkan materi ini, mudah-mudahan ada yang terbuang dari salah satu atau dua dari sifat ini, ya Bapak Ibu. Karena ini memang tadi saya katakan paradigma belajar, bukan lagi zamannya sekarang kita menghukum Bapak Ibu ya. Tapi ada nanti solusi untuk anak-anak yang bermasalah. Yang pertama, penghukum. Pada posisi ini, orang tua atau guru berfokus pada hukuman sebagai konsekuensi atas kesalahan anaknya. Mereka mungkin menegur, memarahi, atau memberikan sanksi kepada anak. Jadi posisi kita ketika sebagai penghukum masih hukuman ketika anak-anak melanggar aturan, ya. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, orang tua atau guru membuat anak merasa bersalah atas kesalahannya. Mereka biasa mengatakan hal seperti ini: kamu membuat ibu kecewa. Ini pernah saya dengar
ketika kemarin ada masalah anak-anak kita berkelahi ketika di luar jam sekolah. Ketika dia diri di sekolah, ada bapak ibu saya dengar katakan, saya mau kecewa sama kamu. Adik, kalau tidak salah Bu Indah, Bu Indah pernah mengatakan, saya kecewa sama kamu, saya sudah berusaha menutupi semua kesalahan-kesalahanmu. Itu jangan dilakukan bapak ibu, karena itu dapat membuat anak merasa bersalah, tapi tidak memberikan solusi. Ya bapak ibu, termasuk tadi hukuman, jangan dikasih hukuman karena hukuman tidak memberi solusi, tidak membuat anak jerah terhadap kesalahannya, ya, membuat rasa bersalah. Jangan bapak ibu. Berikut yang ketiga, teman. Sebagai teman, pada posisi ini orang tua atau guru berusaha menjadi teman bagi anak. Mereka mungkin mendengarkan dengan penuh perhatian, menawarkan nasihat dan mencoba untuk memahami sudut pandang anak. Jadi kita sebagai guru harus berada di posisi sebagai teman bagi murid-murid kita. Meskipun kita adalah orang tua mereka, ya. Anggap anak kita adalah teman kita yang bisa saling bercanda, menerima apa keluhan-keluhan mereka, ya. Itu untuk posisi kita sebagai teman bagi anak-anak. Berikutnya, sebagai pemantau. Pada posisi ini, orang tua atau guru berperan sebagai pemantau dan memastikan bahwa anak menyelesaikan konsekuensi atas kesalahannya. Ketika kita misalnya anak melanggar, bapak ibu kasih misalnya konsekuensi atas kesalahannya, ibu terus pantau apakah anak ini masih melakukan kesalahan itu, ya. Jadi posisi kita di sini adalah sebagai pemantau. Berikutnya adalah manajer, ya. Manajer, pada posisi ini orang tua atau guru berperan sebagai manajer dan membantu anak untuk mencari solusi atas kesalahannya. Mereka membimbing anak dalam memahami konsekuensi, merencanakan tindakan perbaikan dan melaksanakan rencana tersebut. Ya, jadi kita bersikap sebagai manajer, ya. Nah, dari kelima tadi ini, kira-kira bapak ibu yang mana yang bapak ibu mau terapkan? Ya, apakah sebagai penghukum berbuat salah, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Yang mana bapak ibu yang akan lakukan? Apakah masih mau melakukan sebagai penghukum? Masih? Tidak ya bapak ibu, tidak. Membuat rasa bersalah? Masih? Tidak, oke, ya. Di sini ada dua hal yang perlu kita hindari bapak ibu, hukuman dan membuat rasa bersalah, karena ini tidak menyelesaikan masalah bapak ibu, ya. Yang harus kita kembangkan adalah salah satunya adalah bersikap sebagai manajer. Kita ketika anak mengalami masalah, kita harus bimbing. Kemudian merencanakan tindakan perbaikan atas kesalahan-kesalahannya, kemudian melaksanakan rencana tersebut, ya, Bapak Ibu. Berikut yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid dalam kelas. Keyakinan ini berfungsi sebagai pedoman perilaku dan interaksi yang diharapkan dalam komunitas belajar atau di dalam kelasnya. Keyakinan kelas atau kesepakatan, ya Bu, kesepakatan kita antara murid dan guru, ya.
membuat aturan bersama, ya, supaya ketika ada keyakinan kelas ini mampu mengontrol murid untuk berbuat masalah. Seperti kemarin, Bapak Ibu, saya pernah mengeluh di kelas saya itu selalu ada kasus pencurian, hilang uangnya teman-temannya. Berbagai upaya yang saya lakukan tidak berhasil. Namun setelah saya mempelajari tentang keyakinan kelas, saya membuat kesepakatan dengan murid-murid saya. Saya masukkan ini tentang perilaku agar murid tidak mencuri. Ya, saya masukkan. Saya berdiskusi dengan anak siswa saya kelas 5 supaya mereka tidak lagi mencuri. Alhamdulillah dari keyakinan itu tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi pencurian di dalam kelas saya, tidak ada yang merasa kehilangan uang, barang, tidak. Alhamdulillah, ini salah satu yang bisa Bapak Ibu lakukan di kelas. Buat keyakinan kelas, kesepakatan. Apa kesepakatan kita dengan murid? Misalnya tertib dalam belajar, ya, berdoa sebelum belajar. Kemudian disiplin, tidak terlambat ke sekolah, ya. Disiplin waktu, disiplin dalam bekerja. Itu contoh-contoh kesepakatan kelas yang bisa kita buat bersama dengan siswa kita. Ini mengikat mereka, dan ketika ingin berbuat kesalahan, mereka akan, saya melanggar ini, ya. Jadi ada faktor dari internal kesadaran sendiri untuk tidak melanggar keyakinan kesepakatan yang telah kita sepakati. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas? Seperti ya, keyakinan kelasnya dalam mengatasi masalah pencurian. ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Yayu mengatakan bertanya seperti apa keyakinan kelas yang bisa dilakukan. Ini Bapak Ibu Yud, kemarin saya berdiskusi dengan murid saya membuat kesepakatan. Salah satunya adalah tidak mencuri, ya. Kemarin saya itu tidak mencuri. Nanti ada kemarin pusat membuat aksi nyata di BMM itu saya tempel sepakati di situ tidak mencuri, ya. Tapi ternyata ketika saya mempelajari modul ini dalam membuat keyakinan itu, hindari kalimat negatif, tidak mencuri, ubah menjadi positif. Apa kira-kira positifnya supaya dia tidak bermakna negatif kata tidak mencuri? Jujur, ya. Bisa Bapak Ibu jujur, ya. Berperilaku jujur. Jadi ketika anak apalagi di dalam keyakinan kelas itu, di akhir itu kita tanda tangan, libatkan anak untuk tanda tangan. Artinya ada kesepakatan kita. Guru juga tanda tangan di sana, ada saya tempel di sana, dipajang di dinding, ada tanda tangan persetujuan keyakinan kelas 5. Jadi ada tanda tangannya siswa bahwa mereka sepakat tidak ada lagi mencuri di kelas. Ketika keyakinan ini sudah kita buat, kita print out begini, kita pasang di dinding, anak-anak bisa lihat, tidak boleh mencuri di sana, saya tidak mencuri, tidak boleh mencuri itu di poin 6. Itu mau diperbaiki. Sebenarnya di situ adalah bersikap jujur, ya, hindari kalimat-kalimat yang negatif, ya. Saya kira itu Bu Yayu. Jadi dari keyakinan kelas, kesepakatan kita yang kita sepakati anak itu akan mendorong sendiri kepada siswa untuk tidak melakukan hal-hal yang sudah disepakati, melanggar aturan yang disepakati. Begitu Bu Yayu? Ya, oke. Saya lanjut. Ya, yang pertama
Kegiatan dimulai dengan salam. Ini langkah-langkah Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan di kelas ketika ingin membuat keyakinan kelas. Salam, doa, dan kemudian menyampaikan tujuan kegiatan. Bisa kita sampaikan bahwa hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan ini anak-anakku harus patuhi ya, karena ini adalah kesepakatan kita bersama. Berikutnya langkah yang kedua adalah kita bagi kelompok. Kemudian mereka diminta untuk mendiskusikan nilai dan kebiasaan apa yang ingin mereka wujudkan di kelas agar menjadi tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan. Minta siswa untuk berdiskusi nilai apa yang ingin mereka sepakati, ya. Misalnya jaga kebersihan kelas. Otomatis ketika keyakinan itu sudah disepakati, ketika mereka melanggar, dia akan merasa bersalah. Wah, saya sudah melanggar, itu saya sudah berjanji, itu sudah saya tanda tangani. Berarti ada terdorong secara tersendirinya dari dalam diri muridnya. Jadi minta anak-anak untuk menuliskan, mendiskusikan, kemudian menuliskannya. Kemudian yang ketiga, setelah mereka berdiskusi, minta anak-anak untuk menyebutkan apa keinginan mereka. Apa keinginan mereka supaya mampu menciptakan kelasnya supaya dia aman, nyaman, menyenangkan di kelasnya. Dia bisa belajar dengan nyaman, tanpa ada tekanan, tanpa ada gangguan. Minta bacakan apa hasil kesepakatannya. Kemudian yang keempat, setelah dibuat ini kita pajang ya. Sebelumnya ketika banyak pendapat, kita sebagai guru menyaringnya ya. Kita kondisikan dengan suasana kebutuhan kelas kita. Karena keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak, cukup beberapa poin saja mewakili dari kebutuhan-kebutuhan yang ingin kita terapkan ya, supaya bisa menciptakan kelas yang nyaman. Sudah dibuat dalam kertas manila. Nanti kita yang berikutnya adalah tanda tangan. Minta siswa tanda tangani ini. Guru juga ikut tanda tangan sebagai kesepakatan bersama. Ya, Bapak Ibu. Setelah itu pajang di dinding kelas seperti di kelas saya, di sebelah kanan saya itu sudah ada keyakinan kelas yang saya buat. Termasuk di sana kemarin itu kami buat ada 6 poin yang kami sepakati sebagai siswa kelas 5 di kelas saya. Nih. Berikutnya segitiga restitusi. Ini kemarin pada saat Bupati di sini saya penasaran apa dibilang segitiga restitusi. Akhirnya saya dapat materinya. Segitiga restitusi itu merupakan sebuah model yang digunakan dalam pendekatan disiplin positif untuk membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak mengalami masalah, melanggar aturan sekolah, melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, itu jangan langsung dikasih hukuman, Bapak Ibu ya. Terapkan ini pendekatan segitiga restitusi. Seperti apa itu Bapak Ibu? Ini ada 3 tahapnya. Makanya dikatakan segitiga. Ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya Bapak Ibu ya, ada murid kita yang selalu datang terlambat. Kita panggil. Dulu baik-baik, katanya baik-baik. Penyebab apa kira-kira datang terlambat? Kemarin saya tanya Andi Ridho,
Jadi dia itu dekat rumahnya, tapi sering terlambat. Saya panggil, kenapa datang terlambat? Katanya terlambat bangun bu. Kenapa bisa terlambat bangun? Main game, main HP sampai larut malam. Kemudian katanya terlambat tidak terlambat harus makan, harus sarapan dulu baru sekolah. Jadi kalau terlambat bangun baru sarapan lagi, tambah terlambat. Makanya katanya Mandiri Doi sering terlambat kan begitu, ya. Saya katakan ini langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah ya. Validasi kebutuhan anak. Saya katakan, nah, makan, main HP itu memang sebuah kebutuhan, ya. Saya juga seandainya saya berada di posisi mamanya Ridho, saya juga tidak mengizinkan Ridho pergi tanpa sarapan karena memang dia riwayat ma. Tapi itu tadi jangan dibiasakan, ya. Usahakan bagaimana supaya ini permasalahan Ridho ini tidak terulang lagi. Berikutnya yang ketiga, langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Setelah ditanya apa penyebabnya, ditanya lagi, ketika kita datang terlambat, keyakinan apa yang sudah kita langgar? Kemarin kita sudah sepakati datang tepat waktu. Berarti yang ini melanggar kesepakatan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, ditanya nih, apa langkah, kira-kira yang bisa dilakukan agar tidak terlambat lagi. Saya bilang cepat tidur dulu supaya cepat bangun juga baru sarapan. Oh iya, oke lah. Jadi kapan bisa diterapkan ini? Nanya besok bu. Ya, oke. Ibu akan pantau. Ini posisi kita sebagai pemantau. Pantau terus apakah kata-katanya Ridho ini, solusi yang diberikannya bisa dijalankan dengan baik. Ya, jadi begitu tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi. Tidak langsung, Ridho, kenapa terlambat? Ini bu, pergi ambil sampah. Tapi yang seperti itu. Tapi setelah mempelajari ini akan bagus sekali kita terapkan. Tidak ada hukuman untuk anak-anak. Ada terdorong pada diri sendiri anak untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang mereka lakukan. Ya, itu. Berikutnya ini saya akan tampilkan contoh penerapan segitiga restitusi. Bu, sila menangis bu, jangan menangis. Dibully bu sama Bara bu, dibully sama Bara. Dia coba pakai Bara. Ini itu boleh keluar bu. Kenapa ibu panggil lagi? Kenapa? Ini Mas Habib kan identitas ya pertanyaannya. Iya. Bisa kamu ceritakan bagaimana kejadian ini pada Sinar Marisa? Jadi nama bapaknya ya. Serius tidak itu tadi? Bercanda. Ya, memang dia wajar itu bercanda. Saya juga sering bercanda, tapi bercanda yang berbalas tadi membuat kita tersinggung, ya. Bagaimana menurutmu perilaku kami ini mempengaruhi temanmu tidak? Menyarankan itu.
ya? Apa pengaruhnya? Sila jadi marah ya, merasa tersinggung. Oke. Bagaimana kamu bisa memperbaiki situasi ini? Tidak membulinya. Terus kalau sudah tidak membulinya, apa langkah selanjutnya? Tapi sebelumnya harus minta maaf dulu ya. Minta maaf dulu sama Sila. Sedang berjanji. Tidak membulinya lagi. Nah, berikutnya masih ingat tidak keyakinan keras yang pernah kita sepakati. Coba ingat apa-apa itu keyakinan keras. Ya, tidak boleh juga mencuri. Oke. Kira-kira keyakinan keras yang kamu langgar ini tadi apa? Tidak membuli ya, tidak membuli teman. Oke. Masih mau tidak melanggar keyakinan itu? Tidak lagi ya. Jadi kapan bisa diterapkan keyakinan itu? Besok. Oke, ini besok. Oke, Ibu akan pantau perkembangan sikap Barat, apakah masih membuli atau tidak, ya. Jadi sekarang sudah bisa berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke, terima kasih. Silakan dulu kembali ke tempatnya dan ingat keyakinan keras yang kita sudah sepakati. Oke, tas dulu. Oke, silakan dulu. Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini terhadap siswa saya Mubarak yang sering membuli temannya. Biasa juga terjadi di kelas lain. Kadang anak melapor, Bu, saya dibuli. Dibuli kenapa? Nama bapak saya, Bu, disebut-sebut. Ya, itu pembulian nama orang tua yang paling sering marak di sekolah kita ya. Ini bisa kita lakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Ini ada tanggapan dari Ananda Mubarak setelah penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubarak Hadi Rustam dari kelas 5 UPT SD Negeri 1 Benteng. Saya memang orangnya suka bercanda dan juga suka jahilin teman. Tapi ternyata sikap saya ini membuat teman saya terganggu, tersinggung, sehingga dia menjadi marah. Tapi setelah berdiskusi dan dibimbing oleh Ibu Juniati, saya menjadi sadar bahwa sikap saya ini membuat teman saya tidak merasa nyaman dan saya telah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Bu Juniati, sehat selalu. Oke, itu tadi umpan balik dari murid saya yang saya sudah terapkan segitiga restitusi. Ya, berjanji tidak akan mengulangi. Jadi ada terdorong motivasi sendiri, ya, motivasi sendiri dari dalam diri anak itu, ya. Jadi berikutnya itu adalah beberapa rangkaian materi yang saya dapatkan di modul 1-4 ini tentang disiplin positif. Di akhirnya berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, silakan Bapak Ibu bertanya, mungkin ada kendala atau unek-unek yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Setelah bisa mampu, insya Allah saya akan menjawab. Namun kalau misalnya tidak, kita akan lanjutkan diskusi berikutnya di kegiatan kompal kita ya, kompal UPT SD Negeri 1 Benteng. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Oke, Bu Yayu silakan. Mengenai tadi masalah pencurian di kelas yang terkait dengan keyakinan kelas. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana membuat anak-anak di sini betul-betul sadar atau yakin bahwa mereka tidak akan lagi melakukan pencurian. Artinya maksud saya di sini, apakah hanya dengan menulis
kemudian menandatangani, kemudian memajang, mereka bisa langsung berubah dengan tidak mencuri. Ya, bagaimana kita, apa yang tindakan apa yang ibu lakukan sampai mereka betul-betul sadar bahwa keyakinan kelas yang mereka buat itu bisa mereka terapkan di dalam kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menyatakan bahwa bagaimana apa itu keyakinan terhadap ketika ada kasus tadi pencurian itu mampu meyakinkan mereka untuk tidak melakukan lagi. Ya begitu. Ya. Seperti saya katakan tadi bahwa dengan keyakinan kelas tadi itu akan mampu mendorong mereka, ya, mampu mendorong mereka untuk melakukan. Karena ini terbukti Bapak Ibu. Kemarin saya sudah terapkan beberapa kali saya lakukan. Kemarin saya takut-takutin nanti saya minta dukun supaya itu perutnya dibikin sakit supaya uangnya temannya bisa kembali, itu tidak mempan. Kemarin ada juga sistem lidi yang pernah diajarkan Ibu Fatmawati Nur, kasih lidi siapa yang PT lidinya berarti itu yang B, karena mereka potong supaya tidak mempan. Saya bilang kasih hukuman yang didapat nanti begini-begini, itu tidak mempan. Ternyata setelah saya kasih ini keyakinan kita, buat keyakinan kelas. Kemarin kita diskusi apa kira-kira keyakinan kelas yang bisa kita sepakati, yang biasa terjadi masalah di kelas kita. Anak-anak bersorak, Bu, sering kecurian uang. Oke, kita buat keyakinan. Apa keyakinannya? Tidak mencuri lagi. Dengan sadar begitu, ya. Setelah saya melakukan keyakinan, ada hari itu ada pencurian, buat keyakinan hari itu juga uang itu dia simpan di luar, di tempat cuci tangan. Ada mintanya temannya masuk, Bu, ada uangku, di mana dia? Di situ disimpan. Memang orangnya sudah ditahu, cuma kita juga tidak mau menuduh bahwa ini. Makanya sebuah keyakinan kelas. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi kasusnya kelas 5 mencuri uang di kelas. Itu menurut saya, Bu, ya. Itu dan sudah terbukti. Bagaimana Ibu? Bisa diterima? Iya. Iya. Iya, bisa dicoba diterapkan, Bu. Apapun masalah Ibu, kebutuhan Ibu di kelas yang mungkin masalah Ibu di kelas itu dijadikan keyakinan, kesepakatan. Oh, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kasih kayak kesepakatan. Tidak mencontek tahu ujian. Kalau mencontek, begitu ada keyakinan kelas, apa aja di sana, pasti anak-anak tuh melanggar keyakinan itu, melanggar kesepakatan itu, Bu. Ya? Oke, masih ada pertanyaan berikutnya? Oke, bisa ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, silakan Pak. Terima kasih. Sehubungan dengan pertanyaan rekan kita Bu Yayu sangat bagus. Jadi mungkin selain apa yang disampaikan oleh rekan kita, CGP kita sangat bagus mengenai ada kesepakatan keras, itu sangat bagus. Tapi mungkin tambahan menurut saya sangat penting juga, sebelum ada kesepakatan kelas, perlu mungkin ada pesan-pesan moral disampaikan ke anak tentang perilaku yang dilakukan anak tersebut, yaitu mengambil barang yang bukan miliknya itu. Jadi harus dibarengi dengan pesan moral yang dikaitkan dengan keyakinan kita, yaitu agama. Saya rasa mungkin itu saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tambahan dari Bapak. Ini hampir saya lupa. Sebelumnya itu kemarin saya sempat putarkan videonya Ustaz Ucip itu, orang yang
suka mencuri. Saya putarkan video tangannya itu ada film kartu ucap-ucip yang mengandung pesan moral. Nah, tangannya di akhirat nanti ada itu cacik yang sebagai malaikat dan setan. Ada itu yang warna merah sama hijau tubuhnya. Itu saya putarkan. Mungkin dari pesan-pesan yang ada itu juga terdorong untuk tidak melakukan hal itu, menyadari bahwa nanti ini kalau saya selalu mencuri di akhirat nanti tangan saya dipotong. Itu mendorong mereka untuk tidak melakukannya. Terima kasih Bapak atas abahnya mengingatkan saya hal-hal yang pernah saya lakukan untuk menambahkan keyakinan mereka untuk tidak berbuat lagi. Masih ada Bapak Ibu? Oke, Pak Tahir silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Ibu. Jadi setelah menyimak pemaparan Ibu, saya bisa menyimpulkannya bahwa pemberian hukuman tidak bisa lagi diberikan kepada siswa ya. Lantas begini Bu, bagaimana dengan seorang murid ya, contohnya murid kita hadir di sekolah ini ya Bu, Bapak Ibu yang berada di kelas 4, apakah bisa diperbaiki tingkah lakunya ketika kita tidak memperbolehkan lagi untuk memberikan hukuman? Karena menurut saya Bu, tanpa ada hukuman di sekolah, apakah juga etika seorang murid bisa di atas? Nah, mungkin cukup sekian dari pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tahir atas pertanyaannya yang katakan bahwa hatim. Mungkin kita tidak salah lagi dengan hatim. Mungkin bisa kita kasih julukan si pembuat ulah. Karena kenapa? Setiap ada masalah ada lagi si anak. Setiap ada masalah, biar bukan di kelasnya, biar dengan kelas tinggi, ada lagi dia terlibat. Itu. Apakah dengan tidak memberi hukuman ini bisa membuat dia bisa memperbaiki kesalahannya? Ini kemarin juga saya tanyakan ini ketika saya melakukan Zoom ketika kita di Dewi Sri kemarin, saya Zoom di sana, saya bertanya kepada instruktur bagaimana langkah menghadapi murid yang selalu melanggar. Sudah diberikan, bahkan sudah diberi hukuman pun tidak ada efek jerahnya. Beliau mengatakan dekati dengan pendekatan segitiga restitusi. Seperti tadi yang saya contohkan, panggil anaknya, dekati, tanya kenapa dia bisa berbuat begitu, kebutuhan apa yang dia butuhkan, apa solusi yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita sepakati bersama supaya bisa terdorong, termotivasi sendiri supaya tidak dapat lagi melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Pak, kalau sudah dikasih begitu, jangan bosan-bosan untuk membimbing anak, katanya. Bimbing terus, tapi jangan pakai kekerasan ataupun hukuman. Ya, membimbing murid Bu. Sekarang zamannya bukan lagi menuntut, tapi menuntut dan membimbing murid bagaimana supaya karakter murid bisa diperbaiki, ya, tanpa ada tindak kekerasan ataupun hukuman bagi murid. Beri kesadaran sendiri supaya termotivasi. Jadi dengan segitiga restitusi ini, itu akan mampu mendorong siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Aturan yang mereka langgar itu bisa
mereka dapatkan solusinya untuk tidak dilanggar lagi. Begitu ya Pak? Bisa diterima Pak Taib? Ya, bisa. Itu untuk sesi tanya jawab ya. Adapun nanti Bapak Ibu misalnya masih ada terkendala tentang penerapan disiplin positif khususnya di kelas kita masing-masing, nanti kita lanjutkan di kompol kita di setiap hari Sabtu ya. Sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tahir SPD, Guru Mapol PJOK. Jadi setelah mengikuti diseminasi ini, saya dapat pengetahuan baru bagaimana mendisiplinkan anak tanpa memberikan hukuman. Siswa yang bermasalah dapat kita selesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi dan pembuatan keyakinan kelas dapat membuat anak merasa bertanggung jawab sehingga menjadi kelas aman dan menyenangkan untuk ditempati belajar bersama. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkatkan. Hai, nama saya Nurcila Yasmin dari kelas 5 UPT SD Negeri 1 Benteng. Saya sangat senang karena keyakinan kelas ini kami bisa menjadi aman dan menyenangkan untuk ditempati belajar. Keyakinan tersebut ini menjadi aturan yang kami harus taati bersama. Hai, perkenalkan nama saya Andika, kelas 5 dari UPT SD Negeri 1 Benteng. Kami sangat senang karena adanya keyakinan kelas ini membuat kami bertanggung jawab untuk melaksanakan